tiada sesuatu amalan yang paling baik yang dilaksanakan oleh manusia pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah dari menyembelih hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa mawalah amma ba'dah. Hadratul kiram, Bapak Ibu jemaah Masjid Nur Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan malam hari ini sudah lewat Idul Fitri, berarti sudah masuk di bulan Zulqa'dah atau dalam bahasa Jawanya bulan Selo. Berarti sebentar lagi insya Allah kita akan memasuki bulan Zulhijjah atau hari raya Idul Adha atau hari raya kurban. Nah, kebetulan sekali pertemuan yang lalu setelah ngaji bersama itu ada musyawarah di masjid oleh beberapa panitia membahas terkait masalah kurban dan lain sebagainya, mulai dari pelaksanaan hari raya, lalu tata cara dan teknis pelaksanaan kurban, yang penyembelihan hewan kurban yang diadakan oleh kepanitiaan di masjid ini. Nah, oleh karena itu ada baiknya kita semua sekali lagi mengaji tentang fikih kurban. Nah, jadi fikih kurban itu sangat penting karena yang pertama, udhiyah itu walaupun secara hukum itu sunnah seperti halnya sholat qobliyah, ba'diyah, duha, baca Quran, tidak diwajibkan, tapi ada SOP-nya, ada standarnya, sehingga kurban yang kita laksanakan kalau berkurban itu benar-benar sesuai dengan standar fikih atau standar syariat, baik dari pelakunya, lalu panitianya, dan setelah didistribusikan dan lain sebagainya. Jadi itu semua ada tata caranya, ada panduannya. Oleh karena itu beberapa lembaga atau organisasi itu menulis fikih praktis, panduan atau tata cara kurban, dan beberapa problem atau masalah klasik yang biasanya ada di dalam masalah udhiyah. Kita masuk yang pertama tentang pengertian, ya. Kurban itu dari kata qoroba, artinya mendekatkan diri kepada Allah. Yang dimaksud kurban yang digunakan dalam bahasa sehari-hari itu istilahnya menggunakan al-udhiyah. Udhiyah itu aktivitas penyembelihan hewan yang dikorbankan, sehingga aktivitas penyembelihan hewan yang dijadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, oleh dari uraian tersebut, maka kata kurban atau udhiyah dalam pengertian syarak yaitu penyembelihan hewan dengan tujuan beribadah kepada Allah pada hari raya haji atau Idul Adha, mulai tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Berarti kalau ada penyembelihan di luar hari itu, nah itu bukan korban lagi namanya, itu sodakoh maksudnya nanti, atau selamatan lah ya. Yang kedua, hukum kurban itu hukumnya sunnah muakkad, ya. Sunnah itu tidak diwajibkan, tapi ada muakkadnya, diperkuat, dikukuhkan, di apa bahasanya itu, seyogyanya bagi orang yang mampu, bagi orang yang bisa, pada tanggal 10 Zulhijjah hingga 13 Zulhijjah dia berkecukupan. Itu sunnahnya sunnah muakkad itu. Artinya di atas levelnya itu di atas sunnah biasa.
Kalau dalam sholat, sunnah muakkad itu adalah sholat yang dilaksanakan setelah sholat wajib, ya qobliyah, ba'diyah, karena dia beriringan dengan kewajiban, sehingga kadar kesunahannya itu sangat kuat. Nah, kurban ini, nah bukan korban ya, kurban ini itu pada dasarnya memiliki hukum sunnah muakkad. Kadar kesunahannya itu, pekerjaannya itu hampir wajib. Ini hampir wajib dengan catatan bagi orang yang mampu. Oleh karena itu, sejak kurban ini disyariatkan sampai beliau Nabi Muhammad wafat, beliau itu tidak pernah meninggalkan yang namanya berkurban. Baik biasanya bekerja Nabi itu menggunakan kambing, ya, menggunakan kambing. Oleh karena itu, keutamaan kurban itu banyak sekali disebutkan, salah satunya hadis yang diriwayatkan dari Aisyah, qala Nabi ma amila adamiyin min amalin yauman nahr ahabba ilallah min ihraqid dam innaha la ta'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa asy'ariha wa atlafiha. Artinya, hewan itu akan datang kelak pada hari kiamat dengan tanduknya, bulunya, kuku-kuku pada kakinya. Darah hewan itu tidak akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Oleh karena itu, lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Nah, dalam fikih ini dikatakan bahwasanya dalam riwayat yang lain dari Abi Hurairah, Nabi bersabda, siapa yang memiliki kemampuan untuk berkurban tapi dia enggan, dia enggak mau, maka sesekali janganlah mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Abi Hurairah, Ibnu Majah, maaf. Jadi dari pengertian ini saja, status hukum orang berkurban itu istimewa karena dia sudah sunnah muakkad, hampir mendekati wajib. Mau diwajibkan, takut umatnya Nabi itu tidak mampu. Lah kok ini dia mampu, kok nggak bisa, nggak mau sama Nabi, dia nggak boleh ngedekatin majelis ilmunya, keberkahan Nabi Muhammad, tempat sholatnya Nabi Muhammad, itu harus menjauh. Karena dia itu termasuk orang yang enggan melaksanakan perintah agama walaupun sifatnya sunnah muakkad. Dan masih banyak lagi sabda Nabi yang lain menjelaskan tentang keutamaan. Tapi yang terakhir itu yang paling penting. Artinya hadis terakhir itu menyebutkan orang yang sudah mampu kok enggan, maka dia dilarang mendekati tempat sholat Nabi atau majelis kebaikan Nabi Muhammad, nggak dapat bagian keberkahan dari Nabi Muhammad. Nah, oleh karena itu, kalau sudah berkurban, maka harus pahami SOP-nya, standarnya, biar si pelaksana kurban yang berkurban atau mudhohi ini sah, kemudian panitianya juga amanah. Nah, ini ada beberapa SOP terkait syarat, ya. Jelas yang pertama, hewan yang dijadikan kurban itu tergolong binatang ternak, unta, sapi, kerbau, kambing, boleh dengan jenis kelamin yang berbeda. Itu hewannya itu. Lalu niat kurban saat menyembelih atau ketika menentukan hewan yang hendak dijadikan kurban sebelum menyembelih, ketika milih hewannya, baik oleh orang yang ingin berkurban ataupun wakilnya, itu niatnya nawaitu ada sunnatil udhiyah an nafsi lillahi ta'ala, niat ingsun nekaaken sunnahe berkurban kanggo awak dhewe. Nah, itu cara dalam bahasa Jawanya semacam itu. Niat saya niat menunaikan kesunahan untuk berkurban. Kalau diwakilkan, misalkan pun di nopo niku diutus numbasaken teng tiyang, berarti tiyang sing tumbas niku mengke dipun gentos niat ingsun nekaake sunai kurban
saking Pak Sopo, saking Ibu Sinten ngoten. Nah niku niat kurban nggih. Ku diniati. Wajib niat niku. Keranten napa cek wonten ben ada bedanya dengan akikoh nanti. Ada bedanya dengan sedekah biasa. Karena ibadah kurban itu dibatasi dengan waktu. Di luar itu bukan dinamakan kurban lagi penyembelihannya. Karena mulai tanggal 10, 11, 12, 13. Kalau sudah tanggal 15 Dzulhijjah, ya itu bukan kurban, itu sudah masuk mayoran, itu berarti masuknya. Cacat yang ditolerir dan bermasalah dalam kurban. Hewan yang dijadikan kurban itu harus sehat, nggak boleh cacat. Kalau cacatnya sedikit seperti buta sebelah matanya. Salah satu syarat hewan tidak memiliki cacat yang dapat mengurangi daging atau anggota tubuh yang dikonsumsi, semisal sebelah matanya buta, penyakitan, pincang, terlalu kurus, dan hamil. Itu termasuk cacat-cacat yang tidak diperkenankan hewan tersebut untuk dijadikan hewan kurban. Untuk waktu pelaksanaan kurban itu mulai tanggal 10 Dzulhijjah pagi hari hingga tanggal 13 Dzulhijjah atau selama hari tasyrik, ya, 3 hari selama hari tasyrik. Dan kurban itu bisa menjadi wajib kalau nazar, okay? Kalau nazar aku anakku sehat tak kurban lah. Lah kurban yang akan datang di hari raya akan datang itu bukan sunnah lagi bagi yang bersangkutan, bahwa wajib hukumnya dia kurban karena anaknya udah sehat. Nah, berarti hukum kurban itu aslinya sunnah tapi bisa menjadi wajib kalau sebelumnya itu sudah ada nazar, okay? Alokasi daging kurban. Daging kurban itu seluruhnya disedekahkan dan diberikan dalam keadaan mentah bagi mudhahi dan orang yang berkurban dan keluarga yang wajib ia nafkahi. Tidak diperbolehkan memakan sedikit pun. Niku nek kurban nadar. Tapi nek kurban sunnah yang wajib disedekahkan kadar yang memiliki nominal menurut pandangan umum, sing dipun sedekahaken takarane misalkan 1 on dan lain sebagainya. Niku alokasi. Jadi jangan satu orang 5 kilo yes, minimal berapa lah, tergantung jumlah yang didapat dari daging yang diperoleh saat melaksanakan kurban. Kurban itu memiliki perbedaan yang signifikan dengan akikoh, itu beda. Secara pelaksanaan akikoh itu tidak dibatasi, tapi kalau kurban mulai tanggal 10 hingga 13 Dzulhijjah. Daging kurban itu wajib diberikan semuanya kepada orang miskin dalam bentuk mentahannya. Terus daging akikoh nggih angsal dipun sukani mentahane tapi sing langkung sae pun berupa gule pun berupa sate sing langkung sae kados mekaten. Terus perbedaan sing nomor 3, daging kurban yang diberikan kepada orang kaya hanya boleh dikonsumsi atau disedekahkan dan tidak boleh dijual. Daging akikoh yang diberikan kepada orang kaya boleh dijual. Itu bentane kados ngoten. Dados daging kurban yang diberikan kepada orang yang tidak fakir miskin itu harus dikonsumsi. Mboten angsal disade malih. Yang suke angsal daging kurban misalkan dapat alokasi daging kurban misalkan. Mergo setimbangan yang bosok, wong gak patek seneng daging, akhirnya didol meneh. Nggih mboten angsal. Harus dikonsumsi atau dimasak, dikasihkan ke siapa berbentuk sedekah. Kemudian petunjuk teknis penyembelihan. Nah, kalau kinten nek niki tergantung tukang jagale pripun mengke teknis penyembelihannya. Nah, jadi teknis penyembelihannya itu yang penting urat tenggorokannya yang ada di tenggorokannya itu sudah terputuskan. Kemudian yang biasanya terjadi saat
kurban atau problem masalah yang terjadi saat kurban itu hukum memotong kuku dan rambut bagi orang yang berkurban. Sanes kuku rambutnya hewane nggih, tiange. Kuku rambut pribadinya. Jadi saat masuk tanggal 1 Dzulhijjah sampai melaksanakan kurbannya, orang yang berkurban itu makruh gitu hukumnya, menghilangkan kuku, rambut atau bulu yang berada di anggota tubuhnya. Terus misalnya jenengan keturunan kurban sapi ini pun wonten mulai tanggal 1 ngantos hewan kurbannya disembelih niku ampun teng salon potong rambut, ampun nggak usah potong kuku. Keranten nopo tanggal 1 ngantos tanggal di mana hewan itu disembelih, seluruh anggota tubuh kita mulai dari ujung rambut hingga ujung kuku itu dimaafkan oleh Allah, biar tidak ada yang terlewatkan gitu loh. Dilalang rambutnya kedawan diketok, ketokannya mangke boten di sepuro kalian Gusti Allah. Nah cek di sepuro potong rambutnya mungkin nek pun mantun beleh mawon ngoten lho, atau saat durungipun dirapikan terlebih dahulu saat derenge tanggal 1 nggih. Kemudian pripun hukumnya berkurban untuk orang lain. Nah, mayoritas madhab Syafi'i, jika kurban diperuntukkan orang yang sudah meninggal, maka hukumnya tidak sah. Boten sah loh. Nek tiyangipun nilar, kula kurban kagem eyang kula. Lah eyangipun nilar. Lah niku boten sah niku. Mayoritas berarti wonten sing ngarani sah, cuman mayoritas niki boten dipun arani sah, kecuali tiyang sing nilar wau saderenge nilar sampun wasiat rumiyin ngoten. Tapi menurut Imam Rafi'i hukumnya sah meskipun tidak ada wasiat. Dados tasik kontroversi. Jadi secara hukum mayoritas boten maringaken. Tapi kurban untuk orang sing tasik sugeng, sedangkan hukum kurban orang yang masih hidup hukumnya tidak sah kecuali mendapatkan izin ngoten lho. Lah kok pangan apa rencane tasik urip, kurban gawe koncoku kae. Boten diizini kali rencang. Kok nyapa awak kurban gawe aku. Niku boten sah. Nah, kecuali mendapatkan izin ngoten lho. Lajeng biasane niki sing biasanya terjadi hukum menjual kulit hewan kurban. Wah niki biasanya. Jadi menjual kulit kurban itu dengan alasan apapun, termasuk biaya operasional penyembelihan, distribusi, memasak dan lain sebagainya, kok diperuntukkan itu boten angsal, hukumnya boten angsal. Terus ulangi kewan sing kurban itu mangke disate artone didamel tumbas kresek, biaya tukang jagal dan lain semacamnya. Niku boten angsal. Keranten niku hak yang fakir miskin yang harus didistribusikan, yang harus diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Lah jeng pripun solusine pripun? Lah solusine kulit hewan kurban niku wau, ulangi niku wau disukaaken ten salah setunggal panitia sing berhak menerima kurban. Misalkan Pak Sigit. Misalkan Pak Sigit dados panitia kurban, misalkan itu contoh. Terus angsal tulang kulit sapi. Secara kondisi Pak Sigit ini termasuk orang yang berhak menerima jatah daging kurban. Sehingga solusinya mangke ulangi niku wau disukaken ten Pak Sigit. Git, ulang dolen git ngono lho. Kok dol duwe kekno panitia. Ngoten. Lah terus lulang niku boten didol langsung boten. Tapi diserahkan dulu kepada orang yang memang berhak menerima daging kurban. Nanti uangnya digawe join bareng, kayak tuku gorengan bareng,
digawe masak ya loh, didamel tuku pokoke sing apa sing bagian ngelulangi dan lain sebagainya. Lah niku angsal lek kados mekaten. Tapi nek langsung disade kali panitia atas nama biaya operasional mboten angsal nih. Karena itu bagian dari hewan kurban yang harus diserahkan kepada orang yang berhak, yaitu yang pertama fakir miskin itu loh. Nah, sehingga orang yang berkurban sebaiknya, makanya oleh karena itu tiang sing ajengi kurban apa mawon tuku sapi, tuku wedhus niku sebaiknya nggih boten namung nyerahaken sapi wedhus to. Pak bleno mulai kapan? Bahasanya mulai kapan? Kon blene, kon ngedune to. Orang ngekei duit operasional. Nah niku lho. Nah cek podo penake petung ae di awal. Misalkan panitia ngriki misalkan untuk semua biaya operasional nanti berapa sehingga dibebankan kepada orang yang ingin berkurban, misalkan kalau sapi sekian, kalau kambing sekian, sehingga tidak perlu ada tambahan menjual kulit. Kemarin saya dengar waktu rapat termasuk biaya operasional diambilkan dari beberapa dana yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dialokasikan kecuali kemaslahatan. Nah, misalkan iuran sumbangan saya diperuntukkan untuk masjid misalkan, itu kok dibuat biaya operasional untuk kurban, itu secara hukum itu buatan angsal. Karena alokasi dana sumbangan ke masjid itu di kemaslahatan masjid, bayar PLN, kebersihan, nepomali perawatan, ganti karpet, bayang kipas dan lain semacamnya. Lah niki maslahate tiyang kurban niki datang masjid niku nopo? Kecuali ada. Dan kecuali sing sedekah ten masjid, jariyah ten masjid rela ridho. Lah kita sebagai panitia semerep boten ridho ni tiyang. Padahal ridho itu ada di dalam hati, ngoten. Angel kan? Nah, makanya jaga nih cek boten bladu kados mekaten digenahne ten awal kagem panitia bahwa biaya operasional kurban sekian kalau berbentuk sapi, kalau kambing sekian, nanti didistribusikan. Petugas yang menyembelih dan yang menguliti tidak boleh meminta upah berupa kulit. Sing jagal, sing ngelulangi, kowe iki jatahku. Ini boten angsal. Namun panitia boleh memberikan kulit tersebut kepada petugas atas nama sedekah. Sedekah nggih, sanes bagian karena dia menyembelih. Niku benteng niku. Nah, milo kurban niku termasuk ibadah sing sunnah. Tapi wonten SOP nih, wonten tata carane. Supados napa? Nggih supados sah. Wis rekoso ngotokno dhuwit bakne ra sida dadi kurban. Sami kali umroh sunnah niku pun rekoso bakne umrohe gak sah. Mergo napa? Nglampahi perkawis sing marai rukun umrohe boten sah, eman-eman kan ngoten. Eman-eman. Mila saking menika setunggal malih kula rangsuli Bapak Ibu ingkang kula hormati, secara hukum kurban itu sunnah muakkad, mendekati hampir wajib dengan dalam tanda kutip atau di dalam kurung bagi orang yang mampu. Oleh karena itu di akhir hadis tadi Nabi mengatakan, kok enek wong mampu gak gelem kurban tapi gelem kredit motor, tapi gelem kredit HP, gelem kredit iki, tapi kon kurban iku angel. Wis ora usah cedak karo nggon keapian, ora usah nyedak nang umatku, nedorono. Niku sanes kula sing sanjang niku Kanjeng Nabi Muhammad lho niku. Kok tiyang niku mampu kredit mobil per bulannya 120 juta, motor per bulannya 25 juta misalkan, kon kurban wedhus siji sing apik kok yo mok wis ora usah nyedak nanggonan keapian umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku ancamane kados mekaten. Islam itu eco bagi yang mampu, tapi kadang direkayasa.
aras-arasan. Niku bentene mengoptimalkan ibadah dengan mengenakkan ibadah. Niku benten nih. Ada orang yang benar-benar gak mampu sehingga untuk kurban dia masih arisan, kurban ulunan dengan yang lain. Ini benar-benar mampu tapi wegah. Nah, niku benten nih. Itu beda. Itu pilihan masing-masing. Kemudian yang kedua, teknis dan hukum dalam kurban itu diatur sedemikian rupa. Eman-eman pun ngetokaken biaya, pun ngeten dan lain semacamnya. Cek sami-sami sah. Duka sing maringi kurban, duka panitia pengelola, biar sama-sama enak. Mohon teknis dari syariat ini benar-benar diperhatikan. Eman. Mugi-mugi kula kalih panjenengan sedaya dipun dadosaken tiyang sing mampu untuk berkurban datang Allah Subhanahu wa taala. Karena pada esensinya tiyang berkurban itu menyembelih sifat hayawaniyahnya, menghilangkan sifat hayawaniyahnya, diganti dengan sifat malaikatnya. Ngoten. Nek yang mampu kok enggan berkorban, berarti dia senang bertahan dengan sifat hayawannya, sifat hewannya itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu ingkang kula hormati, mugi-mugi kita sedaya dipun takdiraken Allah Subhanahu wa taala saged dan mampu untuk mengorbankan apa yang bisa kita lakukan nanti pada hari raya Idul Adha, dan yang paling penting bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, kiranya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.